Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Saudara, tanggal 5 Maret 2025, Gereja Katolik Sedunia akan merayakan perayaan Rabu Abu. Dengan merayakan Rabu Abu ini berarti Gereja Katolik mengawali masa Prapaskah, yaitu masa tobat, masa pengekangan diri, masa pembaharuan diri untuk memasuki atau merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lewat video ini saya akan menyajikan sejarah dan makna teologis dari perayaan Rabu Abu menurut tradisi Gereja Katolik. Sejarah dan makna perayaan Rabu Abu. Rabu Abu menandai awal masa Prapaskah, sebuah periode 40 hari sebelum perayaan Paskah yang dipersembahkan untuk refleksi, pertobatan, dan persiapan rohani. Perayaan Rabu Abu ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah Gereja Katolik serta dimensi teologis yang mendalam terkait dengan pertobatan dan keselamatan manusia. Pertama, sejarah perayaan penggunaan abu. Untuk memahami sejarah perayaan penggunaan abu, ada dua unsur yang perlu kita bahas, yaitu praktik simbolis dalam Perjanjian Lama dan perkembangan dalam Gereja Perdana. Pertama, praktik simbolis dalam Perjanjian Lama. Praktik penggunaan abu sebagai simbol pertobatan telah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama. Sekurang-kurangnya ada 3 contoh dalam kitab suci yang menunjukkan bagaimana orang-orang menggunakan abu dalam konteks pertobatan dan penyesalan. Pertama, kitab Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kedua, kitab Yunus 3 ayat 6 sampai ayat 10. Orang-orang Niniwe, termasuk raja mereka, mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu sebagai tanda pertobatan kolektif setelah mendengar nubuat Nabi Yunus. Ketiga, Daniel 9 ayat 3. Nabi Daniel berpuasa, mengenakan kain kabung, dan menaburkan abu sebagai ekspresi doa dan pengakuan dosa bangsanya. Praktik ini menunjukkan bahwa abu menjadi lambang keterbatasan manusia, lambang kerendahan hati di hadapan Allah, dan pengakuan akan perlunya belas kasih serta pengampunan dari Allah. Kedua, perkembangan dalam Gereja Katolik atau Gereja Perdana. Dalam Gereja Perdana, penitensi atau pertobatan dilakukan secara publik. Orang-orang yang melakukan dosa berat seperti pembunuhan, perzinahan, atau kemurtadan harus menjalani masa penitensi yang panjang sebelum diterima kembali dalam komunitas Gereja Katolik. Beberapa aspek penting dalam perkembangan sejarah Rabu Abu. Pertama, abad kedua sampai abad keempat. Masa Prapaskah mulai berkembang sebagai masa persiapan bagi para katekumen, maksudnya calon baptis dewasa, yang akan menerima baptisan pada malam Paskah. Kedua, abad ke-5 sampai abad ke-6.
tradisi penitensi publik semakin terstruktur, dengan umat yang melakukan dosa berat diwajibkan mengenakan kain kabung dan ditaburi abu. Mereka juga dilarang mengikuti perayaan Ekaristi hingga masa pertobatan mereka selesai. Ketiga, abad ke-8 sampai abad ke-10. Abu mulai digunakan secara lebih luas dalam upacara liturgis Gereja Katolik sebagai tanda pertobatan, bukan hanya untuk orang yang menjalani penitensi publik, artinya untuk semua orang Katolik. 4. Abad ke-11. Paus Urbanus II secara resmi menetapkan praktik penerimaan abu bagi semua umat beriman pada hari Rabu pertama masa Prapaskah. Sejak saat itu, Rabu Abu menjadi bagian integral dari kalender liturgi Gereja Katolik dan diadopsi oleh beberapa denominasi Kristen Protestan. Setelah kita membahas tentang sejarah perayaan Rabu Abu, bagian yang kedua kita perlu memahami atau mendalami makna perayaan Rabu Abu agar umat yang mengikuti perayaan tersebut dapat memahami dengan penuh penghayatan yang mendalam. Kedua, memahami makna perayaan Rabu Abu. Untuk memahami makna perayaan Rabu Abu, maka perlu mendalami 3 hal pokok, yaitu makna simbolis, 2 ungkapan liturgis dalam perayaan Rabu Abu, dan 3 pilar masa Prapaskah. Pertama, makna simbolis abu dalam perayaan Rabu Abu. Abu dalam liturgis Rabu Abu memiliki makna teologis yang penting. Pertama, abu sebagai lambang kefanaan manusia. Abu mengingatkan bahwa manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Baca Kejadian 3 ayat 19. Perayaan Rabu Abu ini juga menegaskan keterbatasan manusia di hadapan Allah dan pentingnya bersandar pada rahmat Allah semata. Kedua, abu sebagai lambang pertobatan dan penyesalan. Dalam Injil Matius 11 ayat 21, Yesus menegur kota-kota yang tidak bertobat dengan mengatakan, seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung dalam kain kabung dan abu. Yang kedua, Rabu Abu mengajak umat untuk merenungkan hidupnya, mengakui dosa-dosanya, dan bertobat dengan hati yang tulus. 3. Awal perjalanan Prapaskah. Masa 40 hari Prapaskah mencerminkan perjalanan Yesus selama 40 hari di padang gurun, di mana Yesus berpuasa dan menghadapi pencobaan. Baca Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Umat beriman diajak untuk menjalani perjalanan spiritual ini dengan doa, puasa, dan amal kasih sebagai persiapan menuju perayaan Paskah. Yang kedua, 2 ungkapan liturgis dalam perayaan Abu. Saat menerima Abu,
umat mendengar salah satu dari dua ungkapan yang memiliki makna mendalam. Pertama, ingatlah bahwa engkau berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Ungkapan ini sebagai pengingat akan kefanaan manusia dan perlunya bergantung pada kekuatan rahmat Allah. Kedua, mengajak umat untuk menjalani hidup dengan kesadaran bahwa dunia ini sifatnya hanya sementara dan persiapan menuju kehidupan kekal yang lebih utama. Ungkapan yang kedua, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Seruan langsung diambil dari Injil Markus 1 ayat 15 yang mengajak umat untuk menanggapi panggilan pertobatan dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Kedua, mengingatkan bahwa pertobatan sejati bukan sekedar perubahan lahiriah, tetapi harus mencerminkan perubahan hati, yaitu hidup sesuai dengan semangat Injil. Yang ketiga, Rabu Abu dan 3 pilar Prapaskah. Dalam Injil Matius 6 ayat 1 sampai ayat 18, Yesus mengajarkan 3 praktik utama yang menjadi pilar dalam masa Prapaskah. Pertama, puasa. Puasa berarti mengendalikan diri atau pengendalian diri dan pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, doa. Dalam doa berarti kita membangun relasi yang lebih erat dengan Allah melalui refleksi dan komunikasi batin. Yang ketiga, amal kasih. Amal kasih berarti membagi dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan sebagai wujud pertobatan kita. Rabu Abu menjadi awal bagi umat Katolik untuk masuk dalam semangat ini dan menjalani Prapaskah dengan penuh makna. Saudara, perayaan Rabu Abu memiliki akar yang panjang dalam sejarah Gereja Katolik dan memiliki makna teologis yang sangat kaya, yaitu 1. Secara historis, tradisi ini berkembang dari praktik pertobatan dalam Perjanjian Lama hingga menjadi bagian dari liturgis Gereja Katolik sejak abad ke-11. Kedua, secara teologis, Abu mengandung makna kefanaan, mengandung makna pertobatan, dan awal perjalanan rohani menuju Paskah. Ketiga, Rabu Abu bukan sekedar ritual simbolis, tetapi panggilan bagi umat untuk memasuki masa Prapaskah dengan hati yang tulus, penuh doa dan semangat pembaharui iman. Dengan memahami sejarah dan makna teologis perayaan Rabu Abu ini, diharapkan umat Katolik dapat lebih mendalami makna pertobatan dan persiapan rohani menuju perayaan kebangkitan Kristus pada perayaan Paskah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.